Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam Nusantara. Halo sahabat CND semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan saya CND Channel 77. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf ya, karena lama tidak upload video untuk sahabat-sahabat CND di Nusantara dikarenakan kesibukan ya. Nah, ini kebetulan saya menjawab permintaan ya dari salah satu sahabat CND. Bang, bagaimana cara termudah untuk mendeteksi kalau kita proses rendaman atau basah ya, pengolahan material itu sudah terlarut kandungan logam emasnya terutama, itu bagaimana Bang cara termudah ya? Jadi begini ya sahabat CND, jadi proses basah atau leaching basah untuk mengetahui sudah terlarutnya logam emas dalam larutan tersebut, itu kita bisa lakukan pengetesan ya. Yang pertama, kalau sahabat-sahabat CND sudah mempunyai alat bantu seperti ionika DNA, itu sangat bermanfaat atau sangat berguna ya. Yang kedua, kita harus melakukan tes ya, tes pengendapan ya. Jadi harus dilakukan semacam tes pengendapan. Nah, di sini saya akan coba peragakan atau praktekkan tes pengendapan di mana larutan atau air kaya basah kita sudah mengandung logam emas. Oke, sahabat CND, kita praktekkan saja. Nah, ini saya sudah mempunyai air kaya. Nah, ini saya coba mengolah sampel material kiriman dari sahabat Sumbawa ya, NTB. Nah, ini rendaman baru 2 jam saya ambil untuk tes peraga ya. Nah, ini nanti akan kita coba. Nah, kalau kita udah punya alat ionika, kalau sudah punya alat ionika DNA ya, nah ini seperti ini alat ionika DNA untuk mengetahui emas yang sudah terlarut dalam air atau pengetesan dari material tanah, batuan, pasir ya. Nah, bisa kita menggunakan alat bantu seperti ini. Nah, ini kebetulan pesanan sahabat CND dari Banten ya, Cikotok. Ini udah saya rakitkan, tinggal proses packing ya, pengiriman. Nah, kita lakukan tes uji saja ya. Nah, ini ada DNA plating emas ya. Di caranya ini kita pegang, ambil pegang ionika, nah, menggunakan DNA emas ya. Nah, kita taruh di atas material yang mau kita uji ya. Nah, kalau dia mau berputar ke kanan dan ini kencang ya, ini enggak saya putar-putar ya. Nah, deteksiannya, nah ini udah ada emas yang sudah terlarut ya, karena menggunakan DNA emas. Nah, ini putarannya enggak begitu kencang karena baru proses leaching 2 jam ya. Nah, ini nanti untuk peraga saja ya. Nah, yang pertama kita lakukan dengan tes ionika ya. Nah, yang kedua, kalau sahabat CND belum mempunyai alat bantu seperti ionika ya, kita harus proses pengendapan ya. Nah, pengendapan di sini tekniknya seperti biasa ya, teknik rahasia yang dulu pernah saya upload, teknik turun naikkan pH ya, nanti saya peragakan kembali. Tapi dalam proses untuk mengetahui hanya logam emas, nah, kita turunkan pH-nya tidak memakai CU nitrat ya. Karena kalau memakai CU nitrat itu kan nanti warna dari logam emas dia akan tercampur dengan logam tembaga, tidak kelihatan ya sahabat CND. Nah, ini nanti turunkan pH-nya, saya akan menggunakan HCl ya. Oke, nanti kita peragakan langsung. Oke, kita cari tempat dulu ya. Kita tuang. Oke, cukup ya.
Separohnya nanti kita tambahkan air biasa atau air hujan ya. Kita turunkan menggunakan HCl ya, nyampe pH 8 misalnya, atau kita kira-kira saja, kira-kiranya seperti ini sahabat Cedi. Kita kasih sedikit dulu. Nah, karena air udah berubah, nah, kita aduk-aduk. Nah, dia akan seperti susu ya. Nah, kita diamkan sebentar. Nanti kita naikkan lagi pH-nya ya, ke pH awal basah ya. pH dari untuk pelarutan emas itu 10,5 sampai 13 ya. Nah, itu rahasianya di situ. pH sangat penting. Kita tunggu beberapa saat. Larutannya udah kayak gini ya. Nah, kita naikkan lagi pH-nya dengan menggunakan sopi atau soda api NaOH ya. Nah, ini NaOH. Kita berikan NaOH-nya sedikit aja dulu. Nah, kita aduk-aduk. Tambahkan sedikit. Lambat laun air akan kembali ya. Nah, dia di pH basah lagi sahabat Cendi. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tambahkan air biasa, air hujan ya, air hujan yang bagus atau air suling ya. Tambahkan. Nah, ini kita tambahkan air hujan ya. Oke, cukup. Nah, fungsinya apa bang? Nah, tambahan air. Nah, biar nanti untuk sistem redoknya atau pertukaran ion dengan menggunakan logam aluminium ya. Aluminium bebas ya, yang penting aluminium. Ini aluminium tidak termakan ya, karena tidak terlalu pekat si air kayak ini ya. Nah. Oke, kita masukkan logam aluminium sebagai pertukaran ionnya atau redox. Nah, kita diamkan saja ya sampai bereaksi. Nah, nanti kita lihat ya yang nempel di logam aluminiumnya warna seperti apa ya. Nah, kalau emas biasanya udah warna kuning. Nah, dia udah bereaksi ya sistem pertukaran ionnya. Nanti kita tunggu beberapa saat hasil dari mana proses redox tersebut. Biar tampak ya sahabat Cedi, ya kita pindahkan tempat ya. Ya, kita tunggu nanti dari mana proses redox ini. Sudah beberapa menit berjalan ya sahabat Cedi, kita lihat dan kita saksikan ya. Nah, air ini udah keruh dan di sini banyak endapan hitam ya. Nah, itu juga menandakan logam emas ya. Kalau pertukaran ion dimana warna endapan hitam itu positif emas ya. Nah, coba kita perhatikan aja. Ini aluminium masih reaksi. Coba kita lihat ya.
Maka ada yang nempel ya, karena ini kita pakai aluminium yang lebih tebal ya. Yang bagus itu aluminium foil ya, aluminium yang tipis itu biasanya warna emas itu menempel ya, udah kelihatan. Nah, ini coba kita lihat aja ya, kayaknya tidak ada warna yang menempel ya sahabat Cendi. Nah, lihat ya sahabat Cendi, nah, tidak ada yang menempel di logam aluminium karena aluminium tebal ini ya. Nah, dia menjadi endapan hitam ya. Beda ya kalau kita menggunakan aluminium foil atau aluminium yang tipis ya. Nah, ini udah saya praktekkan. Nah, coba kita lihat ya hasilnya. Nah, ini menggunakan aluminium tipis ya. Maaf. Nah, dari warna udah bisa kita bedakan ya. Nah, ini ada yang nempel kuning-kuning, warna kuning. Kelihatan enggak ya sahabat Cendi? Nah, tampak ya. Nah, bahwa proses basah kita, leaching kita, dan material kita yang kita proses itu menandakan ada logam emas ya. Nah, begitu ya sahabat Cendi, mudah-mudahan paham penjelasan dari saya, dan sudah saya jawab ya pertanyaan-pertanyaan atau permintaan dari sahabat Cendi ya. Udah warna emas ya, kuning ya. Oke, cukup sekian sahabat Cendi. Mudah-mudahan bermanfaat video dari saya Cendi channel 77. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.